Ini caranya lo bisa jadi the top 1% dalam waktu 6-12 bulan ke depan. Lo mesti paham akan 3 hal. Pertama, paham kebiasaan dari 99% orang yang ada. Kedua, menyusun strategi yang berbeda sehingga lo bisa stand out. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, lo melakukan hal yang hanya akan dilakukan oleh the top 1%. Langsung aja ya, kita bahas semuanya satu persatu. Kenapa sih 99% orang gagal? Ada 3 alasan yang gue lihat dari berbagai aspek, baik itu pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Pertama, the bottom 99% itu tidak punya goal yang jelas. Sedangkan the top 1%, mereka memiliki goal yang jelas. Biar lo nggak menyangka gue mengada-ngada, gue akan share beberapa statistik berdasarkan research. Tapi sebelum itu, kita mesti paham, gimana sih 99% orang setting goal? Well, mereka kalau bikin goal, oh, gue mau jadi lebih sehat, gue mau lebih jago public speaking, gue mau jadi orang yang lebih baik. It's very vague, very unclear, dan bingung sebenarnya goalnya tuh apa secara spesifik yang mau dicapai. Dan riset tuh udah menunjukkan bahwa 37% project itu gagal karena goalnya nggak jelas, berdasarkan Project Management Institute. 90% project dengan goal yang spesifik mencapai hasil lebih baik daripada project dengan goal yang fake. Menurut Locke and Latham, dan mereka adalah researcher tentang goal setting. Dan yang terakhir, Gail Matthews, seorang psikologis, juga bilang bahwa dengan kita menulis goal kita, ini memungkinkan untuk meningkatkan pencapaiannya sampai ke 42%. Sebenarnya gue nyari statistik ini buat diri gue sendiri, karena kadang-kadang gue pun juga suka merasa jago, kayak udahlah gue nggak perlu tulis, gue nggak perlu define, tapi ternyata itu yang bikin gue nggak mencapai goal-goal gue. Nah, maka dari itu, penting sekali untuk kita define goal. Pertanyaannya, gimana caranya define goal yang clear? Nah, ini juga penting, karena kita harus paham tentang goal itu ada jenis yang berbeda-beda. Ada input goal, output goal, dan outcome goal. Input goal adalah goal yang berorientasi terhadap proses. Sehingga dia itu lebih mudah dikontrol, dan memang tujuan dari input goal ini lebih ke tujuan jangka pendek. Output goal adalah orientasi terhadap hasil dari proses. Jadi ini adalah goal-goal yang cukup mudah dikontrol, karena cukup ada kaitannya dengan proses, dan cocok untuk durasi jangka menengah. Dan yang terakhir, outcome goal, yaitu orientasinya terhadap hasil akhir. Dan ini agak sulit dikontrol, dan kita ngomongin tentang tujuan jangka panjang. Nah, biar lo kebayang, gue akan langsung kasih ilustrasinya. Nah, kalau misalnya di dalam konteks pekerjaan, outcome goal-nya adalah kita pengen punya pekerjaan yang sukses. Apa sih definisi sukses buat kita? Misalnya di dalam kasus ini adalah gajinya naik 20% tahun depan. Nah, untuk gajinya naik 20% tahun depan, apa sih proses yang perlu dilakukan? Ya, pertama harus ngerjain project yang penting, sehingga ada kontribusi. Dan yang kedua, memberanikan diri untuk nego gaji. Kalau di dalam hubungan, kita outcome goal-nya pengen menjadi pasangan yang baik. Output goal-nya apa? Kita pengen menurunkan jumlah konflik besar dari 5 kali jadi 1 kali dalam sebulan. Input goal-nya, date night seminggu sekali. Nah, outcome goal lain, kita pengen sehat secara fisik. Output goal-nya adalah turun 10%. Input goal-nya track kalori setiap kali kita makan. Nah, ini adalah ilustrasi dan gue mempersilahkan banget ke kalian untuk memilih apa outcome, output, dan input goal-nya. Nah, seringkali yang terjadi adalah, terutama di pekerjaan juga, leader-leader itu hanya memberikan outcome goal. Misalnya kita pengen menjadi tahun yang terbaik, kita pengen menjadi pemain yang terbaik, kita pengen punya cuan yang besar. Nah, tapi apa nih turunan dari goal-goal tersebut? Nah, penting sekali untuk goal itu kita breakdown jadi goal yang paling kecil sehingga kita itu clear. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Dan goal tersebut align. Makanya 3 level goal ini tuh penting sekali. Gitu, kita paham gambaran besarnya, apa hasil di tengah-tengah, dan apa yang akan kita lakukan setiap harinya. So that's the first one. Punya clear goal. Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh the bottom 99% yang kedua adalah to go with the flow. Mereka tidak membuat perencanaan dan membiarkan mood mereka itu dictating apa yang mereka lakukan most of the time.
Makanya, the top 1% adalah multi-layer planner. Di sini bukan berarti lo harus planning talk dan tidak melakukan action. Tapi lo memiliki planning yang tajam, sehingga lo bisa mengantisipasi hal-hal yang bisa membuat lo tidak mencapai goal tersebut. Di sini gue pengen menaruhkan framework yang gue pelajarin dari Reid Hoffman. Jadi Reid Hoffman itu adalah founder dari LinkedIn. Dan sekarang dia udah jadi investor dan punya juga podcast yang namanya Master of Skill. Di salah satu bukunya dia yang berjudul The Startup of You, di mana di situ membahas bahwa kita sebagai setiap individu adalah startup founder. Apa startup kita adalah karir kita. Di mana di dalam karir kita mesti punya 3 jenis plan. Plan A alias next step, plan B backup plan, dan plan Z backup dari backup plan. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Plan A, kalau nyambung ke poin yang tadi, adalah, oke, saya pengen mengerjakan pekerjaan yang penting. Maka next step-nya adalah saya akan ngobrol sama atasan untuk menceritakan aspirasi karir saya dan memahami kira-kira ada potensi project apa sih yang bisa kita kerjakan. Jadi clear, what is the next step? Even better kalau udah ada tanggal dan waktu spesifik yang kita alokasikan. Jadi benar-benar jelas apa yang akan kita lakukan. Nah, gimana Vic kalau kita nggak dapat project tersebut? Itulah pentingnya kita punya plan B. Kalau kita dikasih project-nya, apa yang akan kita lakukan? Misalnya, kita akan memperdalam ilmu project management, kita ambil course project management, kita akan bikin perencanaan yang matang sehingga project-nya berhasil. Tapi kalau kita belum mendapatkan project-nya, kita akan melakukan hal lain. Misalnya, akan fokus dengan mengerjakan apa yang ada dulu, kita akan upskilling supaya nanti diberikan opportunity yang layak, dan kita akan bekerja sepenuh hati. So, we have the plan B. Dan more importantly, kita perlu juga punya plan Z. Alias, kita udah nyoba untuk dapat opportunity yang bagus, tapi misalnya kita udah ngasih waktu kurang lebih sekitar 1 tahun, dan kita masih nggak mendapat juga, maka kita bisa mulai untuk explore pekerjaan di tempat lain. Tujuan di sini bukan necessarily lo harus cabut, tapi jangan-jangan role yang udah lo dapetin sekarang itu udah role yang oke banget, dan lo nggak sadar kalau role lu tuh udah oke, karena lo tidak punya pembanding yang realistis. Karena kalau kita bandingin pekerjaan kita sekarang dengan utopia di mana kita membayangkan pekerjaan akan super mulus, mungkin pekerjaan kita nggak enak. Tapi setelah kita ngobrol sama orang lain, at least kita jadi memperluas perspektif dan bahkan bisa punya backup plan. Nah, kebiasaan ketiga yang dilakukan oleh the bottom 99% adalah let the mood takes control. Mereka lebih membiarkan, ya udah deh kalau mood gue lagi mau melakukan hal yang seperti ini dan so be it. Jadinya gue nggak ngelakuin, gue nggak stick with what I have. Maka dari itu the top 1% stick with the system. Di buku Atomic Habit ada satu quotes yang gue suka banget. Intinya adalah keberhasilan dari goal lo itu sangat tergantung dari sistem yang lo install dan lo konsisten lakukan setiap harinya. Nah, apa aja sih sistem yang penting itu? Di dalam konteks mencapai goal lu, ada 3 komponen dari sistem yang bagus. Pertama, ada monitoringnya, di mana lo membandingkan antara rencana dan kondisi aktual di lapangan. Jadi, lo bisa melihat apa gap antara rencana dan aktualnya. Jadi, lo bisa bilang kalau sesuai, artinya lo on track. Kalau ternyata lo lebih baik, artinya lo ahead, atau bahkan lo behind. Itu yang pertama. Yang kedua adalah evaluasi. Apapun hasilnya, mau lo on track, ahead, atau behind, lo bisa ngecek, oke, apa yang bisa gue pelajari dari sini? Jadi lo bisa melakukan kembali hal yang sudah berhasil dan mengurangi hal yang kurang berhasil. Dan terakhir, akuntabilitas, alias memastikan kita bisa konsisten untuk melakukannya sampai akhir tahun. Dan ini menurut gue, harus gue akui, ini bagian yang sulit. Makanya kalau lo mau jadi top 1%, then you need to do something yang tidak dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi tahun lalu, gue pergi ke workshop yang dijalankan sama Marshall Goldsmith. Jadi Marshall Goldsmith ini adalah salah satu top leadership coach yang udah jadi leadership coach mungkin sekitar 50 tahunan. Nah, gue belajar langsung dari dia ke Nashville di US, dan dari situ gue belajar kalau dia itu sudah melakukan riset terhadap 86.000 responden dari berbagai negara. Dan dia melihat bahwa untuk seseorang itu bisa sukses, itu sangat ditentukan dari follow up yang dia lakukan setelah pelatihan. Nah, makanya gimana caranya kita bisa punya sistem belajar dari Marshall Goldsmith ini? Dia memperkenalkan sebuah sistem yang bernama daily questions, di mana setiap hari kita menanyakan pertanyaan yang sama dan melakukan pengukuran dalam skala 1 sampai 10. Nah, ini adalah contoh
dari daily questions yang dia sampaikan, yaitu apakah saya menentukan tujuan yang jelas, membuat kemajuan terhadap tujuan, merasa bahagia, menemukan kebermaknaan, membangun hubungan positif, dan yang terakhir terlibat utuh dalam sebuah kegiatan. Itu default question dari dia. Nah, gue take this and modify dalam konteks gue, yaitu di dalam pekerjaan, kesehatan, dan hubungan. Nah, ini hal yang sempat gue coba lakukan, dan jujur aja, gue akhirnya pun juga gagal untuk konsisten ini setelah mungkin sekitar 70 hari. Jadi tahun-tahun depan gue akan coba lagi supaya gue bisa lebih konsisten untuk mencapai goal-goal gue. Ya, jadi di situ ketika lo punya sistemnya, lo akan lebih bisa stick dan kalau lo stick sama ini, gue jamin you are the top 1%. Karena gue nggak tahu ada berapa banyak orang yang bisa stick dengan sistem ini secara konsisten dalam jangka waktu lama. Finally, the bottom 99% itu sukanya saling sikut. Mereka pengennya maju sendiri, tapi nggak pengen orang lain maju. Kalau ada orang yang punya goal besar, mereka malah cenderung meremehkan. Sedangkan the top 1% is supporting each other. Maka dari itu, buat lo yang udah nonton sampai sekarang, coba deh share. Kira-kira apa sih goal yang pengen lo incar buat tahun depan? Dan tulis di komen. The only rule here adalah langsung tulis aja, dan apapun yang lo lihat, coba dukung orang lain. Jangan menjatuhkan dan bilang, ini unrealistic or something. Just put and let's support each other. Okay? See you on the next video.